Sebenarnya begini, yang namanya presiden itu adalah negarawan. Dan kalau negarawan, maka dia dalam situasi apapun, kalau memang menghendaki dia melampaui diri, maka dia melampaui diri. Nah, ini yang terjadi pada misalnya Ibu Megawati, bagaimana dia dikalahkan pada saat dia sebenarnya bisa menang kalau dia menggunakan alat-alat yang bisa digunakan oleh seorang presiden ketika itu. Tapi dia tidak gunakan. Nah itu. Nah kalau dilihat dari Pak Jokowi, walaupun secara konstitusional bisa diterima, tetapi ada faktor etika di situ. Yaitu ketika anaknya melompati konstitusi dan dicalonkan sebagai wakil presiden. Walaupun itu konstitusional, karena Mahkamah Konstitusi membuat aturan untuk memungkinkan. Tapi di balik itu sebenarnya ada faktor etika di situ. Nah itu yang menurut saya itu suatu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh kita semua. Saya kira itu jawab saya. Terima kasih. Kalau kita ingin melihat dan membandingkan antara kepemimpinan para pemimpin, dalam hal ini misalnya Megawati dan Pak Jokowi, maka saya akan mengingat salah satu pandangan dari Abraham Lincoln, bahwa apabila kamu ingin mengetahui karakter seseorang, maka ujilah mereka dengan beri kekuasaan. Nah dari sini kita akan menyaksikan di antara dua pemimpin tersebut tentang bagaimana mereka melihat batasan etik, khususnya etika republik pada saat mereka berkuasa. Kita bisa melihat bahwa dalam banyak hal, Bu Mega sendiri misalnya pada tahun 2004 menahan dirinya misalnya untuk tidak melakukan intervensi dalam pemilu. Beliau juga kemudian menciptakan berbagai macam kelembagaan yang sangat penting untuk membatasi kekuasaan, yaitu KPK dan MK. Sementara yang kita saksikan pada akhir kepemimpinan Pak Jokowi, kita menyaksikan di MK sendiri kemudian telah terjadi problem etik yang kemudian ditegaskan oleh MK-MK ada pelanggaran etika berat. Dan kita bisa melihat dalam prosesnya, terutama pada periode kedua, terjadi subordinasi KPK di bawah presiden yang menghilangkan peran KPK sebagai lembaga otonom dalam pemberantasan korupsi. Nah itulah kira-kira beberapa hal penting yang bisa kita melihat dua karakter dari dua kepemimpinan republik di antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Kesamaan dan perbedaan antara Megawati di satu sisi dan Jokowi di sisi lain adalah kesamaannya dulu deh. Pertama bahwa keduanya sebenarnya memulai karir politik lewat inferioritas. Jadi ketika Megawati masuk dalam PDI ya, di tahun 90-an itu Megawati bukan tokoh yang dominan. Demikian pula Jokowi kan ketika dia memulai karir politiknya di Solo ya, atau kemudian di Jakarta dan kemudian menjadi presiden, itu dia bukan tokoh yang superior ya. Walaupun demikian kita sudah sama-sama tahu jalan ceritanya bahwa mereka mampu memenangi kontestasi. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Jokowi mengelola karir politiknya itu terutama dalam kontestasi elektoral. Jadi kalau Megawati itu boleh dibilang mencapai puncak karirnya itu kan ketika menjadi presiden ya di tahun 2001. Tetapi jauh sebelumnya karir politik Megawati sudah dibangun lewat banyak sekali pertarungan, tidak hanya di dalam tetapi juga di luar partai politik. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa Megawati itu dibesarkan oleh
pertarungan kekuasaan, ya, baik pada level partai maupun pada level presidensial. Ini bedanya dibandingkan Jokowi. Jokowi nyaris tidak pernah mengelola suatu partai politik, ya, sehingga Jokowi itu boleh dibilang dibesarkan oleh citra politik yang dia bangun. Ini berbeda misalnya kalau kita bicara tentang reputasi. Maka tidak mengherankan kalau Jokowi itu disebut oleh Ben Bland sebagai man of contradiction. Karena kita mendapati ada banyak kontradiksi, ya, pada karakter politik yang dikembangkan oleh Jokowi. Pada satu sisi kita bisa melihat bahwa Jokowi membangun citra politiknya terutama lewat belusukan, lewat tindakan-tindakan yang mengasosiasikan bahwa dirinya dekat dengan rakyat. Asosiasi semacam itu bisa dibenarkan dalam konteks fisikal karena memang Jokowi menjadi lebih dekat dengan rakyat. Tetapi dalam konteks ideasional, Jokowi jauh dari rakyat. Justru kalau tadi ada upaya untuk mengasosiasikan Jokowi lewat tindakan-tindakan politiknya untuk belusukan itu sebagai dekat dengan rakyat, saya pikir kesalahan terpenting Jokowi adalah disosiasi yang dia lakukan terhadap ide reformasi. Bukankah reformasi itu mengamanatkan kepada kita anti terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ya, sesuatu yang menjadi gejala lazim hari ini. Bukankah reformasi juga mengamanatkan demokratisasi yang di dalamnya ada supremasi sipil? Tetapi kita bisa melihat bahwa aparatur negara, ya, aktif terlibat dalam politik dan itu sungguh mengganggu. Maka saya bisa mengatakan bahwa alih-alih menjadi pendekar demokrasi, hari ini kita bisa melihat Jokowi adalah benalu bagi demokrasi nasional karena dia menikmati popularitas elektoral, tetapi pada saat yang sama dia justru melakukan penggerogotan terhadap bangunan demokrasi yang rapuh ini. Begitu. Jokowi versus Megawati, dua presiden, satu partai, dua rasa. Menarik untuk melihat sosok Jokowi dan Megawati dalam posisi sebagai mantan presiden dan kemudian presiden yang sekarang sedang menjabat. Kita lihat Megawati adalah tokoh perempuan presiden pertama di Indonesia, presiden kelima, yang tentu digembleng oleh sejarah. Walaupun dia anak presiden, tetapi proses dan karir politiknya panjang dan berliku sehingga menjadikan kematangan politik seorang Megawati. Sehingga Megawati sadar betul bagaimana menjalankan politik dalam koridor prinsip-prinsip etika dan bagaimana prinsip-prinsip republik. Sementara kalau kita lihat Pak Jokowi hari ini persis berasal dari partai yang sama, PDI Perjuangan, ya, tetapi tentu karir politik Pak Jokowi itu boleh dikata pendek karena sebagai pengusaha langsung masuk ke politik dan kemudian masuk sebagai anggota memegang kartu KTA PDI Perjuangan. Dari Solo, 2 periode, kemudian Jakarta, kemudian menjadi presiden. Tidak ada proses politik yang panjang. Nah, kemudian sebagai pedagang juga melihat bagaimana peluang-peluang politik lebih dimanfaatkan untuk secara maksimal. Yang secara singkat kita hari ini membandingkan, sebenarnya bukan membandingkan, membaca bagaimana gaya kepemimpinan kedua orang ini. Bu Mega dengan semua jalan panjang berpolitik, ya, sejak zaman muda, zaman Soeharto, digembleng, hari ini menjadikan Mega seorang sosok yang kuat, tetapi juga memegang prinsip-prinsip dalam berpolitik, bernegara, dan berkonstitusi. Tentu Bu Mega sangat kuat dan sangat teguh memegang prinsip-prinsip itu. Bahkan ketika isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu akan amandemen konstitusi, ketika semua tokoh-tokoh elit politik memberikan ruang, peluang, Megawati dengan tegas, tegak lurus, dan kemudian bagaimana jabatan presiden diperlu pembatasan kemudian 2 periode. Sikap tegas Megawati menjaga demokrasi, kemudian taat pada konstitusi. Teladan kepemimpinan dari Bu Megawati kemudian Pak Jokowi, tentu banyak prestasinya. Pak Jokowi dengan 9 tahun membangun infrastruktur, kemajuan ekonomi yang juga luar biasa, tapi dalam praktik berpolitik, bernegara, dalam kepemiluan kita hari ini, kita harus akui bahwa Pak Jokowi tidak memberikan teladan yang baik. Pesannya, sebuah perjuangan politik adalah perjuangan berpihak pada prinsip dan nilai demokrasi. Karena itu, teladan bernegara, berpolitik, dan berkonstitusi harus menjadi pesan untuk pemilu 2024 yang jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat. Merdeka!